Halo, ketemu lagi dengan Robi dari Berontak Turtle. Nah, jadi kebetulan kali ini saya terpaksa syutingnya malam ya. Jadi ini akan berkelanjutan, ini openingnya aja malam ya. Kenapa? Karena pada kali ini saya ingin men-sharing ke teman-teman cara pertolongan pertama pada kura-kura yang kena shell rot ya. Nah, seperti apa? Yuk kita lihat kura-kura yang kena shell rotnya. To the sea for a getaway, car top down and we're driving just to feel young. Moving away to the sea, moving away, can't you see? Nah, jadi pada video sebelumnya saya kan ada kuras sekaligus migrasi kolam ini ya, kolam damer ya. Nah, jadi kalau damer dan dapur itu kayaknya rentan sekali kena shell rot ya. Jadi yang kali ini pengiriman dari pertama kali itu yang nyampe di part 1 itu ada satu kura-kura damer betina yang kena shell rot ya. Mari kita ambil ya. Nah, jadi kura-kuranya ini ya, tuh. Nah, ini ada di tengah dadanya itu kayaknya luka atau shell rot ya. Nah, jadi kita akan melakukan pertolongan pertama pada yang kena shell rot hingga lukanya mengering, lalu kita kembalikan ke kolam bersama teman-temannya. Jadi video ini juga akan menggunakan durasi yang cukup lama untuk pembuatannya, tapi mudah-mudahan bisa mengedukasi teman-teman sekalian ya. Yuk kita lihat pertolongan pertama seperti apa yang kita akan lakukan pada kura-kura damer betina ini. Check it out. Nah, yang pertama kita siapkan wadah, lalu kita bersihkan dulu ya. Kita udah kasih sabun secukupnya aja. Kita bersihkan ya, biar tidak ada kuman, virus dan bakteri ya. Setelah kita pastikan wadah ini bersih dan tidak berbuih lagi dari sabun, kita taruh ya. Nah, kita langkah selanjutnya kita ambil kura-kuranya. Nah, ini dia kura-kuranya. Ya, ini dia kura-kuranya. Ya, kita ambil kura-kuranya ya. Kita lihat ini dia ada shell rot di sini ya. Tuh ya. Ini kalau ditekan dia kesakitan nih. Nah, jadi langkah pertama kita akan cuci dulu ya kura-kuranya ya. Tidak menggunakan sabun ya.
Setelah sudah, kita lihat ya, kita akan bersihkan atas dan bawah ya. Jadi kalau kura-kura damer ini dia share-rootnya baik di atas, baik bisa di bawah ya gitu ya. Nah, setelah kita cuci, bilas ya. Nah, kita lihat kalau share-rootnya itu dia lukanya itu masih jelek, itu udah parah, maksudnya itu kita korek ya. Kita korek share-rootnya ya sampai dia bersih ya. Tapi kalau ini dia udah kayaknya ini baru ya, baru share-root, jadi dia belum memborok, belum melukai sampai ke organ dalamnya. Jadi kita tidak perlu korek ya. Nah, jadi kita korek atau nggak korek itu lihat situasinya ya. Jadi ini tidak perlu korek, kita cukup keringkan saja. Kita cukup keringkan saja menggunakan kain ya. Nah, setelah kita keringkan, itu kita taruh ini kuncinya ya, betadine ya. Untuk malam kita dry dock ya. Dry dock itu kita membiarkan dia kering ya, tapi menggunakan betadine. Betadine boleh apa saja ya, obat merah boleh. Nah, kita kasih betadine seperti ini ya. Nah, kita lakukan dry dock selama mungkin, kecuali pada saat dia mau makan ya. Kita kasih dry dock, lalu kita taruh di wadah yang kering. Tuh. Ya. Jadi kita taruh dia di wadah tersendiri dan kering ya. Setelah itu kita tutup ya. Kalau wadah kita tinggi, nggak tutup dan aman dari jangkauan predator, tikus, biawak dan segala macam ya nggak apa-apa. Kalau saya buat amannya kita tutup nih. Ya, kita tutup. Nah, ini biarkan dia sampai besok ya. Nah, jadi ketika besok dia mau makan, kita sambil jemur. Kita sambil jemur, sambil dikasih dia makan, sambil menggunakan akriflavin. Tapi nanti kita praktekinnya keesokan hari ya. Jadi malam ini perawatannya sampai sini. Tonton terus sampai selesai dan sampai dia sembuh ya, gimana situasinya. Oke, tonton terus. Nah, di hari berikutnya kita siapin wadah, kisi air secukupnya aja sampai sekarapasnya ya. Kita taruh kura-kuranya. Terus kita boleh pakai akriflavin, boleh pakai Sumac Herbs ya. Nah, jadi kita kasih akriflavin, terus kita kasih dia makan ya, kasih dia makan. Sambil kita kasih dia makan, sambil kita biarin dia kena matahari ya. Kena matahari sekitar 10-15 menit ya. Nah, ini di hari kedua ya. Nah, setelah semalam itu kita kasih betadine, dry dock kasih betadine. Tadi siang kita kasih makan sambil kasih akriflavin. Terus tadi sore saya rendam sekali lewat menggunakan Sumac Herbs dan kasih makan juga ya. Nah, lihat hasilnya ya. Apa ini kebetulan atau gimana? Ini sudah mulai menutup nih di hari kedua nih, gitu ya. Nah, tapi masih sangat basah ya, belum kering ya. Nah, jadi malam ini kita akan lanjut dry dock plus kasih betadine lagi. Oke, kita akan kasih betadine ya. Kita akan kasih betadine dan kita dry dock begini ya.
Nah, kita akan lakukan terus sampai dia benar-benar kering ya. Nah, kita akan lihat kondisi kura-kura yang kita treatment share root di hari ketiga ya. Ini saya nggak sempet videoin terus karena kesibukan kita kerja juga ya. Jadi saya tetap treatment dia, nggak lupa nih ya. Lukanya udah mulai menutup ya. Terus ya kita kasih betadine. Merah-merah ini betadine ya. Kita terus kasih betadine agar lukanya cepat kering ya. Dan kita dry dock ya. Nah, kita dry dock gini ya. Nah, semoga lukanya cepat kering ya. Treatment yang sehari saya lakukan adalah kalau pagi itu kita kasih air, bisa akriflavin dan sumahep, kita kasih makan ya. Nah, habis kita kasih makan, nggak selang lama siangnya kita dry dock lagi, kasih betadine lagi terus ya. Terus sampai lukanya benar-benar kering baru kita satukan sama teman-teman yang lain. Oke. Begitu saya akan update di hari berikutnya. Terima kasih. Nah, ini dia update malam ini. Tara. Ini di hari ketiga ya, udah cukup menutup nih. Lihat ya. Luka yang kemarin basah itu udah mulai mengering ya. Nah, ini kita treatment lakukan, kasih betadine dry dock ya. Basah ketika kita cuman pagi kasih makan sekali lewat. Itu habis itu kering dry dock betadine, kering dry dock betadine ya. Ini ya update ya. Nah, kita akan kasih betadine lagi. Nih saya udah siapkan nih. Kasih ke seluruh permukaan yang basah ya. Tuh. Oke, biarin kita dry dock lagi ya. Terus kita lakukan sampai lukanya benar-benar kering ya. Nah, setelah kita proses rendam pakai sumak, kita akan dry dock lagi ya, dry dock kembali ya. Jadi kita keringkan dulu ini. Kita akan kasih ini ya, betadine lagi. Wah, ini kuranya sehat, masih sehat benar ya. Jadi kita kasih betadine terus ya, betadine dry dock ya, biar dia cepat kering. Terima kasih. Nah, ini di hari keempat ya. Jadi pengobatan kura-kura share root ini yang benar-benar sampai kering itu butuh waktu juga ya, cukup lama ya. Nah, jadi kita akan lap dan kita kasih betadine lagi ya. Ini belum terlalu kering ya, tapi udah lumayan lah ya. Udah lumayan, kita akan terus ya. Terus kasih betadine sampai dia benar-benar kering ya. Kita kasih dia betadine sampai dia benar-benar kering. Tuh ya. Jadi kita jangan bosan-bosan ya. Dan kalau siang kita jangan lupa kasih dia makan ya. Nanti kita treatment terus dengan betadine, lupa kasih makan ya. Oke, semoga bisa sehat dan bisa berproduksi di Brontok Starter. Ini penampakan di hari ke 7 atau 8 ya. Jadi memang cukup memakan waktu yang lama untuk menyembuhkan kura-kura yang share root ya. Nih, tapi udah kelihatan progresnya, udah mulai mengering nih. Udah mulai mengering ya. Terus kalau dipegang masih sedikit lembut. Masih sedikit lembut ya. Jadi
kita akan obatin terus ya sampai dia benar-benar mengering. Dia karena di plastron ya, kalau di karapas mungkin lebih cepat sembuh ya. Di plastron ini dia menghadap ke bawah gitu ya, jadi kurang matahari dan segala macam ya, jadi mempengaruhi semua gitu ya. Oke, kita akan kasih betadine lagi. Jadi kita akan terus rawat ya ini ya, merawat kura-kura yang kena serut sampai dia sembuh ya. Oke, jadi ini adalah nggak tahu lagi hari keberapa ya, mungkin mau 1 bulan lagi kalau ya. Nah, jadi kita akan update yang kita obatin serut ya. Nah, jadi serut itu memang lama banget sembuhnya ya, lama banget ya. Jadi akhirnya saya memutuskan hari ini untuk kembalikan dia di kolam bersama teman-temannya. Kayaknya sih udah nggak parah banget gitu ya, bisa sembuh sendiri lah di kolam gitu ya. Jadi biar bisa dikawini dan produksi, itu tujuannya sih. Tapi mudah-mudahan dia nggak menularkan serutnya ya. Oke, yuk kita lihat kondisinya ya sekarang. Nah, kita lihat ya kondisinya ya. Oh, ini dia. Sampai lumutan loh dia di sini. Tuh, sampai lumutan ya. Tuh, kondisi serutnya ya. Udah putih ya, udah mengering ya. Kalau dipegang, wah, udah cukup keras ya. Oke, kayaknya kita akan harus sikat-sikat dikit dah sebelum dia tambah hijau dan menghijaukan kolam yang seharusnya ya. Jadi kita akan sikat-sikat dulu ya. Kita ambil dulu sikatnya. Oke, jadi kita akan sikat-sikat ini. Hijau ya airnya ya. Biasa kita pakai Imperial shampoo, cuman saya lagi belum ambil. Oke, ini dia penampakan hasil setelah disikat ya. Nah, jadi kita akan taruh nih bersama nih teman-temannya ya di sini ya. Oke, kita akan taruh. Oke. Coba. Oke, kita kayak gini kan. Zoom ya. Nah, semoga sehat kura-kura serut yang udah mulai sembuh lah ya. Oke, itu dia. Bye-bye. See you. Nah, itu dia tadi ya. Kita udah lihat proses tahap awal kita mengobati kura-kura serut ya, dengan dry dock, betadine, dry dock, betadine, dry dock, betadine, sehingga pas ketika dia udah agak mengering ya, karena butuh waktu dan tenaga juga ya, kita harus
telaten gitu ya. Jadi telaten nih. Kalau sampai bener-bener kering itu nggak tahu udah berapa lama banget mungkin ya. Ini yang 1 bulan lebih aja kondisinya masih seperti itu ya, seperti yang kita lihat tadi ya. Nah, jadi itu aja ya. Kalau bagi teman-teman yang telaten ya begitu aja, dry dock, kering, dry dock, kasih makan, dry dock, kasih makan betadine, begitu terus ya. Nah, semoga kura-kuranya udah kembali ke kolam dan bisa berproduksi untuk berontak turtle ya. Sampai jumpa kita dengan informasi mengenai seputar reptil, kura-kura, ikan dan lainnya. Sampai jumpa. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe serta nyalakan tombol notifikasi agar selalu dapat update dari saya. See you, ciao.